Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di channel Ngaji Kalam. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di sebuah segmen yaitu sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan satu persatu dan nantinya akan dijawab oleh guru kita Tengku Zulfa. Baik, adapun pada kesempatan ini pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan ilmu kalam dan ilmu tauhid? Baik, mohon kiranya untuk dijawab. Baik. Jadi perbedaan ilmu kalam dengan ilmu tauhid, sebelum saya menerangkan perbedaannya, apa sih definisi ilmu kalam? Jadi banyak para ulama dalam mendefinisikan ilmu kalam, ada Imam Sanusi, Ibnu Arafah, dan Abdul Al-Iji. Tapi definisi yang paling masyhur adalah definisi Abdul Iji dalam kitab Syarah Mawaqif. Di situ berbunyinya dalam Mawaqif, yani ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah bi iradil hujaji wa dafi syubhah. Kesimpulannya, ilmu kalam adalah satu ilmu yang dengan ilmu itu kita memiliki kemampuan untuk memberikan argumen-argumen terhadap akidah kita dan kita mampu menolak syubhat. Jadi inti ilmu kalam dua, mampu memberi bukti terhadap akidah-akidah Islam. Yang kedua, kita mampu menolak syubhat yang terkait dengan setiap akidah kita. Itu ilmu kalam. Adapun ilmu tauhid ya sekedar meyakini Allah itu wujud, apa dalil wujudnya, Allah itu kidam, apa dalilnya. Sedangkan ilmu kalam tidak hanya batas membahas apa itu Allah itu wujud, enggak. Wujud itu apa? Apa definisi wujud? Metodologi dalam pembuktiannya apa? Sebagaimana yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab. Jadi titik perbedaannya, ilmu kalam itu pendalian terhadap akidah. Sedangkan ilmu tauhid adalah hanya sekedar membahas apa yang wajib diimani oleh setiap muslim. Yang kedua, dalam ilmu kalam biasanya membahas firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam Islam. Seperti Jabariyah, Mu'tazilah, dan syubhat-syubhat mereka itu. Maka seperti kitab-kitab firaq, kitab tahafud, falasifah itu bagian daripada ilmu kalam. Jadi itu singkat perbedaan daripada ilmu kalam dan ilmu akidah. Baik, terima kasih Tengku. Kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua. Apakah ilmu umum dan ilmu agama terpisah? Ya. Jadi banyak dalam anggapan manusia ataupun muslim bahwa ilmu agama satu sisi, ilmu umum satu sisi. Padahal saat ada terjadi pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama, disitulah terjadi sekularisme ilmu. Pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sebahagian merujuk kepada definisi apa itu ilmu syariah. Ini sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu syariah adalah ilmu yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka kalau definisinya begini, terbatas ilmu syariah itu adalah hadis, tafsir, fikih, dan ilmu tauhid. Dan ilmu tasawuf, karena dalilnya dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Tapi para ulama yang lain seperti Al-Yusi dalam kitab Kanunul Ilmi, beliau menyampaikan definisi syariat dengan yang berbeda. Apa makna ilmu syariat? Ilmu syariat adalah ilmu yang bermanfaat dalam syariat. Ilmu yang bermanfaat. Ada juga redaksi yang lain, ilmu syariat, ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka berdasarkan definisi ini, ilmu umum adalah bagian daripada ilmu syariat. Ataupun kata lain, ilmu umum adalah ilmu yang diakui oleh syariat. Maka sebagian para ulama mempelajari kimia, mempelajari fisika, dan ilmu-ilmu umum yang lain karena termotivasi daripada ayat Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu menganjurkan manusia untuk tafakur terhadap alam. Yang alam ini terdiri daripada langit dan bumi dan isi segala isinya. Yang itu adalah semua perangkat-perangkat yang bisa menghasilkan ilmu-ilmu umum. Maka sering kita temukan, lumrah kita temukan bahwa dulu siapa pakar matematika, aljabar dan yang lainnya adalah para ulama. Jadi kenapa? Karena pemahaman ilmu syariat adalah ilmu yang bermanfaat ataupun yang tidak bertentangan dengan syariat. Terus bagaimana dengan pandangan Al-Ghazali? Apakah Imam Al-Ghazali salah dalam mengartikan? Enggak. Imam Al-Ghazali sedang menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Maka beliau membatasi ilmu syariat dengan versinya begitu. Tapi Imam Ghazali sendiri mempelajari ilmu tasyrih. Ini sering beliau sebutkan dalam kitab Mizanul Amal, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sering beliau menyamakan ilmu tasyrih, yakni ilmu bedah. Ilmu bedah adalah salah satu ilmu yang paling bermanfaat
untuk manusia lebih mengenal terhadap Tuhannya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Apa rekomendasi kitab yang harus dibaca untuk menjadi seorang mutakalimin? Mohon dijawab. Pertama, kadar menjadi seorang mutakallim sebagaimana yang disampaikan oleh Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab Ta'rifu Ilmil Kalam. Jadi Jalaluddin Ad-Dawani ulama besar Asy'ariyah, beliau menulis buku khusus apa itu ilmu kalam dan kapan seorang menjadi mutakallim. Babitnya seorang menjadi mutakallim adalah saat dia memiliki kemampuan yang tadi, kemampuan memberi argumen semua akidah yang wajib diimani dan mampu menolak syubhat. Nah, takarannya begini. Ada sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali, al-iktisad sudah cukup menjadi modal untuk mutakallim, untuk seseorang itu menjadi mutakallim. Tapi tidak takhasus karena Imam Ghazali tidak membahas ilmu kalam dalam iktisad secara panjang lebar. Jika ingin takhasus, seperti syarah Aqaid Abudiyah yang disyarah oleh Jalaluddin Ad-Dawani sendiri dengan hasyiah Kalambawi dan Al-Khalkhali dan ada ulama-ulama yang lainnya. Tapi ala kulli hal, sebelum sampai di kitab-kitab ini, maka kita perlu mendahului pembelajarannya seperti menguasai Aqidatus Sughra, yakni Ummul Barahin dengan syarahnya, dan setelah itu boleh membaca Al-Wusta. Kalau itu sudah kokoh, baru setelah itu mempelajari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ataupun syarah Aqaid Nasafi. Syarah Al-Iqtisad fil I'tiqad dengan syarah Aqaid Nasafi itu sudah membuat seseorang itu menjadi mutakallim, tapi ghairu mutakhasis. Dia belum spesialis dalam ilmu kalam. Jika ingin menjadi spesialis, Mawaqif, syarah Aqaid Abudiyah. Baik, jazakallah Tengku udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin teman-teman sekalian pada sesi kali ini hanya sampai di sini. Untuk sesi selanjutnya kita akan mengupload 1 minggu 1 kali, yang mana nantinya kita akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.